Anda kembali di Newsroom pemirsa. Nur Hayati, pelapor korupsi yang sempat menjadi tersangka, akhirnya bebas. Setelah menghirup udara bebas, Nur Hayati akan kembali bertugas sebagai bendahara di desanya. Nur Hayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini bisa bernafas lega usai menerima surat ketetapan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Nur Hayati bahkan sempat pingsan usai menandatangani surat penerimaan SKP 2 yang membebaskannya dari status tersangka dan segala tuntutan. Surat ketetapan penghentian tuntutan ini diserahkan tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada Selasa dini hari. Maka perkara ini menjadi case close. Perkara ini alhamdulillah bisa tutup. Dengan adanya terbit SKP 2, maka paripurna sudah berakhir sudah dalam kasus Nur Hayati sebagai tersangka. Adapun perkara pokoknya saudara Kubu ya tetap masih berjalan, kan beliau jadi saksi, Bu Nur Hayati jadi saksi. Bersyukur sekali lagi dulu. Selamat Ibu ya, ikut senang mendengarnya. Kebebasan Nur Hayati dari tersangka ini dirayakan keluarga dengan menggelar makan bersama dan memberikan rezeki kepada tetangganya. Nur Hayati yang sudah tidak lagi menyandang status tersangka rencananya akan kembali mengabdi di desa dengan jabatan yang sama, yakni Kaur Keuangan Desa Citemu. Sudah plong ya Mas, kayak beban berat yang ada di pundak saya selama hampir 3 bulan ini sudah terlepas berkat kerja keras dari tim kuasa hukum dan LBH IKWI. Ibu sebelumnya sempat sakit itu, apa karena mungkin adanya hal tekanan ini? Kasus ini? Iya. Oh, sempat sakit? Iya. Sekarang gimana Bu? Sekarang alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sempat dipisahkan juga sama anak karena COVID-19 katanya Bu. Iya betul. Tersangka ke saya. Sebelumnya penetapan tersangka terhadap Nur Hayati menjadi sorotan. Ia yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu justru dijadikan tersangka Desember 2021 lalu usai melapor dan membantu penyidikan korupsi kubu desanya. Nur Hayati dijadikan tersangka karena polisi menemukan indikasi keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Sementara Baris Krim Polri belum berencana menindak anggotanya yang menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Pemirsa, penyegelan tempat hiburan malam di Kota Blitar diwarnai penolakan dari para wanita pemandu lagu. Aksi penutupan bahkan nyaris ricuh sehingga Satpol PP urung menutup rumah karaoke yang telah habis masa izinnya ini. Ketegangan terjadi saat rencana penyegelan tempat hiburan malam di Kota Blitar. Para pekerja yang rata-rata wanita pemandu lagu ini bersikeras menolak rencana pemerintah Kota Blitar menutup tempat hiburan malam yang berada di lokasi pasar tradisional ini. Akibat adanya penolakan, aksi saling dorong dan adu argumen pun tak terhindarkan. Sebelumnya pemerintah Kota Blitar berencana menutup rumah karaoke Jojo di Pasar Legi karena izinnya sudah habis. Pihak pengelola sudah mengajukan pembaharuan izin namun belum direspon. 2020 kita sudah mengajukan resmi perpanjangan kontrak. Lah itu kan tidak ada jawaban. Dan logika kita kalau memang tidak ada jawaban berarti kan pemerintah kan melegalkan. 5 hari tidak ada jawaban, 10 hari tidak ada jawaban, tidak ada pemberitahuan sampai kita 2021 pun operasional sampai sekarang. Logikanya kalau 2020 memang kita tidak diizinkan, kenapa dibiarkan sampai sekarang? Ditunda dulu. Karena harus ada pembicaraan lebih lanjut dan itu harus ada kesepakatan bersama dan nantinya dan dari pihak Diperindak selaku pengelola pasar mengendaki adanya penundaan. Aksi penutupan ini akhirnya dibatalkan karena akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Pemirsa, politisi Partai Golkar Aziz Samual ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Penetapan Aziz sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti milik penyidik. Misteri pengeroyokan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI mulai terungkap. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, polisi menetapkan politikus Partai Golkar Aziz Samual sebagai dalang dari insiden tersebut. Aziz Samual mulai diperiksa polisi sejak Selasa siang dan hari ini ditetapkan sebagai tersangka.
Saudara AS kemarin pukul 10 pagi yang menghadiri panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pemeriksaan ya hingga malam hari dan hingga saat ini juga masih ada di Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan terhadap saudara AS, maka penyidik menetapkan saudara AS sebagai tersangka. Ya, perannya adalah yang bersangkutan disangkakan telah menyuruh melakukan para eksekutor untuk melakukan kegiatan pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 yang para tersangkanya 4 orang sudah semuanya diamankan kepolisian. Sementara itu, Haris pertama mengaku tidak mengenal pelaku. Meski berasal dari satu partai, namun ia tidak pernah berhubungan dengan pelaku. Pernah berselisih paham di grup manapun ya, grup partai atau grup manapun dengan Bung Aziz Samual. Saya tidak pernah menghina, saling bertemu muka pun, bersalaman saya tidak pernah. Jadi saya yakin bahwa di atas Bung Aziz Samual ini ada lagi aktor atau dalang dari tindakan kekerasan terhadap diri saya yang mengancam jiwa saya kemarin. Sebelumnya, Ketua Umum KNPI Haris pertama dikeroyok orang tak dikenal di parkiran sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 21 Februari 2022. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Menteng langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan salah satu saksi mata, pelaku berjumlah 3 orang. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Ketua KNPI Haris pertama melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Meski tidak mengenali sosok ketiga pelaku, namun Haris menduga ada aktor intelektual di balik aksi pengeroyokan tersebut. Hal ini lantaran dirinya saat ini tengah melaporkan sejumlah kasus hukum. Massa yang tergabung dalam umat Islam Nusa Tenggara Barat menggelar aksi di depan kantor Kementerian Agama NTB. Massa mengecam perumpamaan azan dengan gonggongan anjing yang dilontarkan oleh Menteri Agama. Peserta aksi, tidak mungkin Anda akan bergerak mengorbankan waduhan terhadap umat. Massa pendemo menggelar aksi di depan kantor Kementerian Agama wilayah Nusa Tenggara Barat di Jalan Udayana Rabu pagi. Massa mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri Agama. Si Yakut, Menteri Agama harus menyatakan permohonan maaf di depan umum. Harus, tidak boleh siapapun yang membela, demi Allah. Jangankan titelnya masih Tuan Guru 1 ya, beronjok-ronjok Tuan Guru yang membela ya, tidak kami dengar. Silakan datang ke tempat kami kalau mau. Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat menampung segala pernyataan sikap yang diutarakan oleh kumpulan umat Islam NTB. Tapi kami juga akan sampaikan, karena tadi tuntutannya disampaikan kita. Yang penting begini, ya teman-teman di wartawan, bahwa mari kita jaga kondisivitas lah ya. Kita jaga kondisivitas NTB ini ya. Jangan sampai nanti ada terpancing isu-isu ya kan. Kemudian dibesar-besarkan, kesalahan itu mungkin juga bisa saja terjadi pada setiap orang ya. Selain di depan Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, aksi demo mengecam dan menolak Menteri Agama juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam di depan kantor DPRD NTB secara bersamaan. Sebagai mahasiswa bahwa kami di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Beralih ke informasi luar negeri, pemirsa, Rusia terus menggempur Ukraina di sejumlah kota di Ukraina. Amerika Serikat menganggap Rusia salah perhitungan karena memasuki hari ke-6 rakyat Ukraina terus melakukan perlawanan. Kota kedua terbesar di Ukraina, Kharkiv, terus jadi bulan-bulanan Rusia. Rabu ini rudal Rusia menghantam sejumlah gedung, termasuk salah satu gedung Kementerian Dalam Negeri. Belum ada laporan resmi jumlah korban. Sebelumnya situs pembantaian puluhan ribu Yahudi oleh Nazi di kota Kiev, Baby Yar, juga hancur saat Rusia menyerang sebuah tower TV. 5 orang tewas.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menganggap serangan ini teror, tidak manusiawi. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Presiden Amerika saat pidato di depan Kongres menganggap Rusia salah perhitungan dengan menilai Ukraina mudah ditaklukkan. Nyatanya, hingga hari ke-6, rakyat Ukraina terus melawan dan membuat pemerintah Rusia frustasi. Pemirsa, Rusia mengklaim menguasai kota Kherson, Ukraina, kota strategis Ukraina di Laut Hitam. Sementara Perancis mengirim pasukan ke Rumania menjaga keamanan negara NATO yang berbatasan dengan Ukraina dan Rusia. Setelah melalui pertempuran panjang, Rusia mengklaim merebut kota Kherson di Ukraina. Kota Kherson dianggap punya posisi strategis karena ada pelabuhan penting di Laut Hitam. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kehidupan di kota Kherson sudah berjalan normal setelah pertempuran yang mereka menangkan. Tak ada kekurangan makanan serta komoditas penting lain. Rusia juga menjamin keamanan warga setempat. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Kian banyak wilayah di Ukraina dikuasai Rusia. Prancis mengirim pasukan dan kendaraan tempur ke Rumania untuk memperkuat pertahanan NATO di Eropa Timur. Langkah ini merupakan keputusan NATO menjaga pertahanan udara dan laut negara anggotanya yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Presiden Joko Widodo meminta TNI Polri mengawasi keluarga mereka, termasuk meminta untuk tidak mengundang penceramah radikal. Jangan kemana-mana pemirsa, iNewsroom segera kembali.